Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan pada kita ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya bagaimana kita ada upaya supaya kehidupan kita ini selalu lurus sampai kita menghadap Allah dalam keadaan sebagai hamba Allah yang benar-benar selalu mempersiapkan diri untuk melakukan hal yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara cara kita memelihara agar kita senantiasa terus terpandu di atas jalan yang lurus adalah mesti kita selalu banyak hadir di majelis-majelis ilmu yang akan selalu mengingatkan kita dan memperingatkan kita. Terlebih kita hidup di zaman hal-hal yang membuat kita berpaling dari agama itu sangat banyak. Satu di antaranya suasana masyarakat kita yang tidak peduli dengan agama, yang tidak berorientasi kampung akhirat, sehingga seruan-seruan agama itu cuek, gak ada gairah untuk menyambut. Karena memang orientasinya secara umum tenggelam kepada orientasi dunia. Kalau nggak ada dunianya, nggak semangat. Sehingga tidak ada gairah untuk menghidupkan agama Allah Ta'ala. Kita terkadang sudah ada bekal semangat seperti itu, begitu keluar dari masjid, larut lagi dengan kondisi umum, karena keumumannya manusia tidak peduli dengan agama. Kemudian di antara faktor pula yang sangat membuat kita sering menjadi lupa dengan agama ini, memang tidak bisa kita tutup mata mengakui atau tidak mengakui program-program musuh kaum muslimin, atau kalau bisa disebut dengan kasar ya program setan manusia maupun setan jin, sangat deras, sangat gencar. Bagaimana promosi syirik, promosi kufur, promosi nifak, promosi maksiat, promosi bid'ah. Terus penyerunya itu banyak banget. Ibaratnya dai-dainya itu banyak banget. Dai musyrik, dai munafik, dai kekafiran, dai kemaksiatan, dai kebid'ahan, banyak banget. Sehingga seorang yang ingin beragama dengan benar itu gelagaben, ibaratnya gelagaben. Karena mendapatkan sorotan dari sana sini, dibilang sok eksklusif, dibilang sok alim, dibilang sok soleh, dibilang sok pengen masuk surga sendiri, dan seterusnya. Bapak sekalian, ini sangat kita butuhkan untuk senantiasa mengingatkan kita, sehingga kita mesti banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Karena memang faktor yang membuat kita lalai itu sangat banyak. InsyaAllah kita akan belajar mengambil faedah dari sebuah risalah seorang ulama, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Qawaidul Arba'.
yang artinya 4 kaidah. 4 kaidah yang maksudkan adalah kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Bukunya ada, silakan nanti dimiliki sehingga insyaallah lebih bermanfaat karena bisa mengulang lagi apa yang kita sampaikan. Kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Yang perkara ini perkara yang paling mendasar dalam agama kita. Kita diperintahkan salat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan zakat, haji dan seterusnya. Dan semuanya itu membutuhkan fikih, pemahaman bagaimana kita faham tentang amal-amal tersebut. Dan tauhid adalah terpentingnya sebelum yang lain-lainnya. Sebelum kita salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, maka yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa memiliki tauhid yang lurus. Kita bisa memiliki tauhid yang lurus. Sehingga sebagai modal pokok, modal utama yang kita memang diciptakan Allah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu hanya akan menjadi amal yang bermanfaat apabila tauhid kita lurus. Jika tauhid kita tidak lurus, maka semua amalan kebaikan yang kita lakukan itu menjadi musroh, menjadi tidak ada lagi gunanya. Oleh karena itulah perhatian dengan masalah ini adalah tuntutan yang paling besar sebelum kita memperhatikan yang lain-lainnya. Para ulama kita membantu kita dalam upaya untuk betul-betul memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau bagaimana menggambarkan jasanya para ulama dalam mengantarkan kita menjadi orang yang betul-betul meraih keuntungan yang besar. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum alal adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna binurillahi ahlal amal fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu wa kam min dhalin taihin qad hadauhu fama ahsana atharuhum ala nasi wa akbaha atharun nasi alaihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan setiap zaman yang kosong dari para rasul itu baqaya min ahli ilmi, sisa-sisa dari kalangan ahlul ilmi. Yad'una man dhalla ilal huda, yang para ahlul ilmi ini menyeru manusia yang sesat kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum alal adha, yang mereka bersabar terhadap segala gangguan manusia. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, yang mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitab Allah. Wa yubassiruna binurillahi ahlal amal, dan membuat manusia yang buta itu menjadi melihat. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu, berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh iblis
lalu dihidupkan kembali oleh para ulama. Wa kam min dhalin taihin qad hadauhu, berapa banyak orang yang sesat lalu dibimbing oleh para ulama. Fama ahsana atharuhum 'alan nasi, alangkah sangat bagusnya pengaruh para ulama kepada manusia. Wa aqbaha atharun nasi 'alaihim, dan betapa sangat buruknya sikap manusia kepada para ulama. Perkataan Imam Ahmad ini, Bapak sekalian, beliau mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu dengan nikmatnya mengirimkan para ulama, khususnya di zaman yang kosong dari para rasul. Di zaman kerasulan, para rasul yang memandu. Datangnya para rasul diingatkan Allah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, diutusnya rasul ke tengah-tengah manusia, ini sebuah kenikmatan yang tanpa adanya rasul yang akan menjelaskan kepada kita tentang agama Allah, yang akan menjadi pembimbing kepada bagi kita, menjadi pemandu dalam kehidupan, yang mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Arah kehidupan kita ini hanya akan mengarah kepada kehidupan ala binatang. Walaupun minta maaf, walaupun kita ini mungkin gelarnya profesor, doktor, tambah lagi panjang di belakang apalagi, bahkan walaupun kita ini pakar psikologi, kalau tanpa bimbingan Rasul, arah kehidupan manusia ini hanya arah kehidupan kebinatangan. Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita seperti itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang yang lalai dari Allah, lalai dari agama, lalai dari kehidupan mereka, tujuan mereka diciptakan. Maka kehidupan mereka ini seperti binatang. Yang buas ya buas, yang tukang melampiaskan kenikmatan semaunya, yang kuat mengalahi, yang kuat menindas yang lemah. Kalau enggak, ya hanya umumnya kehidupan, pokoknya bisa kenyang hidupnya, bisa baik rumahnya, bisa nikmat, itu aja. Sehingga tidak tahu kehidupan yang hakiki. Itu ketika tidak ada Rasul yang menjelaskan risalah, yang memandu bagaimana hidup yang benar. Maka kehadiran Rasul di tengah-tengah manusia, kata Allah, benar-benar merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Benar-benar merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Yang kenikmatan datanya Rasul bukan karena semata-mata jasadnya, tapi karena tugas yang dilakukannya. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan sehingga manusia tahu
apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pusing-pusing merumuskan tentang kehidupan, hanya hasil pengalaman manusia sendiri pula. Karena manusia tidak akan tahu hakikat sesungguhnya kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki. Harus pengalaman sekian lama atau pengalaman dari orang-orang sebelumnya. Adapun risalah adalah panduan dari Allah yang mengetahui hakikat manusia. Apa yang akan menjadikan baiknya manusia, apa yang akan menjadikan buruknya manusia, Allah tahu semuanya, dan Allah pandu kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik, yang betul-betul mengantarkan kehidupan yang terbaik, yang Allah SWT mengajarkan kita untuk hidup untuk menikmati kenyamanan dunia sampai di akhirat kelak. Nabi dengan membacakan risalah Allah Ta'ala, dibacakan itu risalah Allah Ta'ala, yang risalah ini bukan datang dari filosof, bukan datang dari pemikir, bukan datang dari sekumpulan manusia yang merumuskan rumusan hidup, tapi tanzilam mir rabbil alamin. Ini datang turun dari Rabb penciptanya alam semesta yang ada ini, yang semuanya isinya kebenaran. Karena Al-Quran diturunkan Allah dengan ilmu Allah Ta'ala. Sedangkan ilmu Allah mengetahui masa yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana. Semua ini di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada yang salah di dalam ajaran Allah. Semuanya benar. Maka tidak butuh bongkar pasang, tidak butuh revisi-revisi. Karena ini bukan dari hasil pengalaman. Beda dengan karya-karya manusia. Manusia, ketika mereka tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, wahyu, mereka akan dipandu dengan berbagai macam kesesatan. Ada yang mereka jadikan pegangan hidupnya itu rumusan-rumusan pikirannya. Para filosof, para pemikir membuat sebuah rancangan kehidupan, arahan kehidupan, menerangkan tentang kehidupan, lalu jadikan sebuah panduan oleh manusia, sehingga manusia hidup dengan panduan bimbingan manusia. Sesatnya lebih banyak dibandingkan dengan benarnya. Karena akal manusia sehebat apapun itu terbatas, apalagi berkaitan dengan kehidupan yang banyak misterinya. Akal ini hanya akan bisa menjangkau yang nyata-nyata saja, yang real-real saja. Sedangkan yang gaib, yang dibalik apa yang diindra oleh manusia, manusia nggak tahu. Bagaimana akan bicara tentang alam kubur, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang surga, tentang neraka, bicara tentang Allah yang gaib, bicara tentang para malaikat, nggak tahu semuanya. Bahkan tentang roh mereka sendiri yang mereka tahu, jasadnya ada roh, mereka nggak tahu ilmunya. Bagaimana akan memberikan panduan-panduan yang lurus? Nggak akan bisa. Ada yang merumuskan kehidupannya itu dengan, yaitu bimbingan setan, wahyu-wahyu setan. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Setan-setan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya. Jangan heran kalau Anda melihat, oh saya dapat wangsit, di sana saya semedi dapat wangsit, saya dapat wahyu. Itu semuanya dari setan. Itulah wahyu-wahyu setan. Sehingga mereka hidup dengan bimbingan setan. Dan minta petunjuknya pun kepada setan. Nanti pengen cari wangsit lagi, semedi lagi. Gimana lagi? Dapat wangsit lagi.
bimbingan setan. Ada lagi sebagian orang membimbing hidupnya itu dengan mimpi-mimpi. Dengan mimpi-mimpi. Saya kemarin ketemu si fulan, ketemu penunggu kampung ini, ketemu asal-usulnya atau kakek moyangnya kampung ini. Kalau mereka muslim dengan ungkapan saya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan pada saya gini. Hidupnya dibimbing dengan mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi. Ada lagi yang merumuskan bimbingan hidupnya itu dengan pengalaman-pengalaman. Pengalaman saya, kalau saya membaca malam Jumat Kliwon bacaan ini sekian kali akan dapat begini. Pengalaman saya, kalau saya mendatangi kuburannya wali fulan, akan mendapat saya, kemudian saya minta akan dikasih gini. Pengalaman, sehingga rumusnya dalam kehidupannya pengalaman. Berbahagialah seorang muslim yang menjadikan panduan kehidupannya adalah risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini. Sehingga sudah komplit. Hanya risalah agama Allah yang sudah sempurna ini disikapi oleh orang yang bodoh tentang risalah dengan acuh tak acuh. Seakan-akan nggak mungkin agama membimbing segala kehidupan kita. Akhirnya disingkirkan dengan dia tidak tahu tentang apa yang terkandung dalam risalah. Seakan-akan nggak mungkin agama bisa membimbing kehidupan apalagi abad teknologi yang seperti ini. Atau adanya orang-orang yang sombong yang kemudian agama pun disingkirkan karena lebih mengutamakan hawa nafsu. Karena memang agama akan dianggap menghambat segala keinginan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka hidup, kata Allah, iyattabi'una iladhan wa ma tahwal anfus. Tidak lain yang mereka ikuti adalah sangkan belaka dan hawa nafsu. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mereka panduan kehidupannya risalah yang datang dari Allah, yang semua isinya kebenaran mutlak. Tinggal kita punya ketawadhuan atau tidak. Maka Imam Ahmad ingatkan keberadaan ulama Nabi dan para ulama di setiap zaman itu sebuah kenikmatan besar, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tawadhu, berendah hati menerima risalah itu, maka kita akan betul terbimbing dengan bimbingan yang terbaik. Tapi rata-rata manusia, kata Allah, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mau tahu. Bodoh, tidak mau paham dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebanyakan manusia, bala qad ja'aska ayati fakadzabta biha wastakbarta. Mendustakan dan sombong, sehingga tidak pula mau tahu dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah sekali lagi orang yang mereka hatinya berlembut hati, tawadhu untuk benar-benar bisa menerima risalah Allah dengan lapang dada. Ini alamat orang yang mereka akan terbimbing dengan benar dalam kehidupannya. Mayuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, hatinya itu akan Allah buat lapang menerima Islam. Kemudian di antara jasa para ulama kepada kita,
Yad'una man dhalla ilal huda. Para ulama itu yang menyeru manusia, menyeru orang yang sesat kepada petunjuk. Kita ini dulu, waktu kita belum dikenalkan oleh para guru-guru kita tentang risalah yang hak ini, ya kita ini sesat. Yang Allah katakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Orang kalau belum mengenal risalah, orang kalau belum hidupnya tersucikan, tertazkiyah dengan risalah, semua kehidupannya berada dalam kesesatan. Keyakinannya, ibadahnya, kemudian moralitasnya. Para ulama lah yang datang kepada kita, menyeru kita kepada petunjuk, sehingga kita diantarkan dari kehidupan yang penuh dengan syirik kepada tauhid, kehidupan yang penuh dengan jahiliyah kepada cahaya Islam, kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan kepada ketaatan, kehidupan yang penuh dengan kebatilan kepada kebenaran yang ditampilkan, yang dikenalkan oleh Rasul dan para ulamanya, penerusnya. Ini jasa para ulama. Wa yasbiruna minhum 'alal adha. Para nabi ketika mengajak manusia kepada petunjuk, mengenalkan petunjuk. Para ulama ketika mengajarkan petunjuk kepada manusia sehingga mengenalkan petunjuk dalam rangka mereka keluar dari kesesatan pada petunjuk, gangguannya itu sangat banyak. Permusuhannya itu sangat banyak, sehingga membutuhkan kesabaran dalam menanggung derita menyampaikan risalah Allah SWT. Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, sekalian, bagaimana 950 tahun berdakwah mengajak manusia, begitu keras permusuhan kaumnya dalam kurun waktu ratusan tahun, sampai pada puncak kehidupan masyarakat yang digambarkan oleh Nabiullah Nuh, wala yalitu illa fajiran kafara. Mereka ini tidak melahirkan anak kecuali anak-anak mereka telah disiapkan menjadi generasi yang kafir, yang fajir, generasi yang penuh dengan penentangan terhadap Rasulullah yang diutus oleh Allah Ta'ala, Nabi Nuh. Sampai akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Yang kemudian Allah habiskan mereka dengan banjir yang Allah kirim. Ini membutuhkan kesabaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana ketika beliau ingin mengantarkan ayahnya, mengantarkan kaumnya, mengantarkan rajanya mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menghadapi resiko-resiko yang sangat berat. Bagaimana Nabiullah Ibrahim murkai semurka-murkanya oleh sang ayahnya sendiri, diancam untuk dilempar, dirajam. La illam tantail arjumanak, ya Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti aku rajam. Diusir, dalam bahasa kita disuruh minggat. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Bahasa Jawanya minggato. Ayahnya mengusir sang anak hanya gara-gara sang anak mengajak kepada petunjuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak sekalian, sebelum menjadi Rasul itu, pandangan masyarakat tentang Rasulullah super jempol. Manusia jempolan, manusia yang dikenal Al-Amin, manusia idola. Setiap Nabi memberikan keputusan, apa yang mereka perselisihkan semuanya ridha.
Sehingga Nabi betul-betul menjadi manusia terbaik. Begitu Nabi menyampaikan risalah, mereka gelari Nabi dengan majnun, dengan kadzab, dengan tukang sihir, pendusta, orang gila. Dan Nabi bersabar. Enggak cukup dengan omongan-omongan ditekan-tekan, diintimidasi dengan perbuatan. Nabi pernah diludahi, pernah dipukul, jalan dakwahnya ditebari duri, kemudian mau diusir, mau dibunuh, semuanya ancaman telah sampai kepada Nabi. Tekanan-tekanan. Bahkan ketika mereka tidak mampu menekan, mereka tawarkan jabatan, tawarkan harta, tapi semuanya kandas. Mereka ketika nggak bisa lagi menekan dengan yang ancaman, yang memberikan janji, diajak kompromi untuk mencampur adukan keyakinan. Semuanya ditolak oleh Nabi. Ini membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Dan begitu pula para nabi, para rasul, para ulama yang melanjutkan risalah kenabian. Mereka mendapatkan perlakuan yang serupa pula dengan nabi-nabi yang menyampaikan petunjuk Allah Ta'ala. Maka dikatakan Imam Ahmad, wa yasbiruna minhum alal adab. Imam Ahmad dalam memegangi keyakinannya, beliau hidupnya itu keluar masuk penjara. Bahkan beliau mendapatkan fitnah dari penguasa yang disetir oleh ahlul bid'ah di zaman itu. Di penjara bukan seminggu 2 minggu, sampai 3 generasi khalifah, generasi penguasa. Dan para ulama ini bersabar dengan perilaku yang menimpa mereka. Maka beliau katakan bahwa para ulama yang menyampaikan petunjuk, yang mengantarkan manusia kepada petunjuk ini, mereka betul-betul orang senantiasa bersabar terhadap berbagai macam gangguan-gangguan yang mereka sampaikan. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Yang para ulama ini kegiatan mereka adalah bagaimana menghidupkan jiwa-jiwa yang mati menjadi jiwa yang hidup. Jiwa yang mati itu hati yang tidak ada respon sama sekali terhadap seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Hati yang tidak tergerak sama sekali. Dipanggil untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, seperti orang yang tuli telinganya. Dan gak ada gerakan sama sekali. Dipanggil untuk salat ke masjid, gak ada respon sama sekali. Dipanggil salat, dipanggil puasa, dipanggil zakat, dipanggil taat, gak ada kepeduliannya sama sekali. Ini jiwa yang mati. Jiwa yang mereka hanya disyarat oleh syahwatnya, yang dipimpin oleh kebodohannya, sehingga benar-benar kehidupan yang tidak ada warna menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Para ulama yang menjadikan kemudian jiwa yang mati ini menjadi hidup dengan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, membacakan wahyu Allah, menghidupkan manusia. Karena risalah ini, makanya dikatakan risalah ini oleh Allah dengan istilah ar-ruh. Ar-ruh. Risalah ini dikatakan Allah dengan ar-ruh, sesuatu yang akan bisa menghidupkan. Sehingga ketika para ulama ingin menghidupkan jiwa manusia, para ulama mereka mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Sehingga yang tadinya manusia ketika mendengar azan itu diam begegek, nggak bergerak. Setelah mendapatkan pelajarannya para ulama, diajarkan agama, dibacakan ayat Al-Quran,
sekarang ada kehidupan baru. Yang tadinya masjid itu sepi nyenyet, nggak ada orang yang mereka mau datang ke masjid. Maka dengan pelajarannya para ulama, mereka kemudian kelihatan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ada kehidupan. Yang tadinya orang bebas, mau mendem-mendem, mau zina-zina, mau judi-judi, mau membunuh-membunuh. Kemudian dengan diajarkan para ulama kitab Al-Quran, ini kitab Allah Risalah, maka mereka menahan dari segala yang dilarang oleh Allah SWT. Ini jiwa yang hidup, jiwa yang kembali hidup, menyegarkan yang layu dengan siraman risalah. Terkadang iman kita lemes, layu, tidak kelihatan seger, sehingga males-malesan. Masih sholat sih masih, baca Quran sih masih, zikir sih masih, tapi lesu, lemes, tampilannya kayak godong lunglai, daun lunglai, gak kelihatan seger, nyelengkruk. Tapi begitu para ulama mengajarkan ayat, mengajarkan hadis, kelihatan segera, kelihatan hidup, kelihatan seger. Itu yang dikatakan Allah Risalah ini seperti air yang akan menyirami ini tanaman-tanaman yang bisa membuat seger kembali. Inilah para ulama yang mereka menghidupkan jiwa manusia dengan kitab Allah, dengan mengajar kitab Allah. Wa yubassiruna binurillahi ahlal amah. Dan para ulama itu membuat melek mata-mata yang tadinya buta. Terus kalian minta maaf, Allah menamai orang yang tidak mengenal risalah itu dengan buta. Orang yang tidak mengenal risalah itu dengan buta. Maka ketika Allah katakan tentang kaumnya Nabiullah Saleh, Nabiullah Saleh, ini kaum Samud. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kepada kaum Samud, kami telah berikan kepada mereka petunjuk. Kami telah ajarkan petunjuk lewat Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, itu Nabiullah Saleh. Tapi merekanya lebih senang kepada kebutaan dibandingkan dengan petunjuk. Sehingga orang-orang yang mereka tidak mau mengenal risalah itu, dikatakan Allah, mereka orang-orang yang buta. Orang yang buta. Sehingga tampilan kehidupan mereka pun bahkan Allah katakan juga summun, bukmun, umyun. Summun mereka ini tuli, bukmun mereka ini bisu, umyun mereka ini buta, tuli, bisu, buta. Tuli karena telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengar kebenaran yang bisa menggerakkan hati mereka. Buta, bisu, lesanya tidak pernah berbicara kebenaran yang Allah ajarkan kepada manusia. Buta, matanya tidak pernah dipakai untuk melihat yang bisa menggerakkan iman mereka. Orang seperti ini di akhirat kelak akan Allah juga jadikan orang-orang yang bisu, tuli, buta sebagaimana ketika di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Akan kami kumpulkan mereka di kiamat pula dalam keadaan buta sebagaimana butanya mereka di dunia. Para ulama yang membuat manusia itu melek, membuat manusia itu betul-betul melihat sehingga menjadi melihat hakikat perkara. Tadinya nggak bisa membedakan perkara-perkara yang ada di sekitarnya karena buta. Sekarang bisa membedakan karena melek. Bisa membedakan warna ini dengan warna itu, bedanya warna ini dengan warna itu, bedanya ya ini benda ini dengan benda itu. Itu bisa dibedakan ketika dia melek. Orang yang mereka mengenal petunjuk Allah SWT itu seperti orang yang melek, sehingga betul-betul bisa membedakan semua perkara. Oh ini kufur,
ini iman, ini syirik, ini tauhid, ini taat, ini maksiat, ini kebenaran, ini kebatilan. Itu hanya bisa dibedakan oleh orang-orang yang mereka itu mengenal risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak akan bisa membedakan. Ya, baik semua, baik semua. Dari mana menilai baik semua? Hanya dari perasaan dan hawa nafsunya, yang tidak mengetahui hakikat perkaranya. Bagaimana semuanya bisa dikatakan baik semuanya? Ini karena memang tidak mengetahui, maklum, karena tidak mengetahui hakikat perkara. Fakam min qatilin li iblis. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh iblis. Bapak sekalian, godaan-godaan iblis itu arahnya membunuh jiwa manusia, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang mati. Karena asalnya manusia itu dia lurus, jiwanya lurus, di atas fitrah. Kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap yang terlahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Ini dalam keadaan di atas Islam. Ini khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa. Dalam keadaan jiwanya lurus di atas kebenaran. Lalu kok bisa kemudian bengkok-bengkok? Kok bisa kemudian ada yang musyrik, ada yang kafir? Iya. Fa'atathum syayatin fastalathum an dinihim. Datang itu setan untuk menyesatkan, membelokkan manusia dari agama Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya ada yang musyrik, ada yang kafir, syiriknya dengan segala macam bentuk kesyirikannya. Ada yang menyembah kerbau, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah demit, menyembah matahari, menyembah raja manusia, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah wali. Ini semuanya hasil dakwah iblis, sehingga bisa membengkokkan manusia ke berbagai macam perkara-perkara yang bengkok. Maka iblis yang benar-benar membunuh jiwa-jiwa manusia, menjadi jiwa yang tidak mengenal Allah, jiwa yang mati, yang tidak menyambut seruan Allah, jiwa yang tersesat, masuk ke ranah-ranah jalan yang bengkok. Berapa banyak jiwa yang dibunuh oleh iblis, qad ahyauhu, kemudian dihidupkan oleh para ulama. Yang kemudian dihidupkan oleh para ulama dengan mengajarkan kitab Allah. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadauhu. Berapa banyak orang yang tadinya sesat dibimbing oleh para ulama sehingga menuju jalan yang lurus. Fama ahsana atharuhum 'alan nasi wa aqbaha atharuhum ayran atharun nasi 'alaihim. Berapa banyak orang yang alangkah sangat bagusnya perbuatan para ulama, alangkah sangat indahnya apa yang dilakukan oleh para ulama, dampak yang dirasakan oleh manusia dengan keberadaan para ulama, sehingga mereka melalui para ulama mengenal Allah, melalui para ulama mengenal hakikat kehidupan, sehingga mengetahui jalan yang akan mengantarkan pada kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Ini semuanya jasa-jasanya para ulama. Tapi alangkah sangat buruknya perlakuan manusia kepada para ulama. Bagaimana mereka mengadakan permusuhan-permusuhan yang sengit kepada para ulama. Ini yang digambarkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan keberadaan para ulama. Bagaimana mereka benar-benar memiliki jasa yang sangat besar. Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW ini adalah Islam yang telah sempurna dan
akan dijaga oleh Allah keasliannya sampai akhir zaman dengan keberadaan para ulama yang datang di setiap zaman untuk mengawal agama ini. Bukannya tidak ada upaya untuk merusak Islam, mengotori Islam, banyak, dan itulah yang dilakukan oleh firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat yang akan menyesatkan manusia, sehingga mereka mengajarkan Islam tapi Islam yang palsu, Islam keterangannya sendiri, Islam pikirannya sendiri, Islam ajarannya sendiri. Antum lihat, kalau di zaman YouTube sekarang tinggal buka klik. Berapa banyak orang yang mereka atas nama dia ulama, atas nama kiai, manusia digiring untuk menjadi penyembah kubur, sehingga yang mereka agungkan itu kuburan. Berapa banyak yang atas nama ulama, kiai, dai yang mengajak untuk mengkultuskan kepada seseorang, bahkan melebihi nabi, didudukkan seperti nabi, yang ajaran agama itu ya ajaran dia, bukan ajaran Quran dan Sunnah. Berapa banyak ulama atau dai yang mereka mengantarkan manusia untuk bahkan menikmati berbagai macam kemaksiatan. Dai-nya mengajarkan maksiat kepada manusia, sehingga ahli maksiat merasa mendapatkan dalil dan ulama panutan. Bukan tidak ada orang yang ingin mengotori Islam dan memalsukan Islam, banyak, sangat banyak. Akan tapi Allah selalu mengirim para ulama untuk membersihkan agama ini dari kotoran-kotoran yang seperti itu. Makanya Nabi kita mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihala mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini risalah yang diajarkan Nabi ini, setiap zaman akan dipanggul oleh para ulamanya yang adil. Yang para ulama ini, mereka akan senantiasa menerangkan kebenaran seterang-terangnya, karena tugasnya bayanul haq litubayyina linnas, agar engkau jelaskan agama ini kepada manusia seterang-terangnya. Dan para ulama ini yang pula membantah kebatilan-kebatilan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Di antara kebatilan itu datang dari orang yang hulu, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Anda dikenalkan dengan ada istilah Islam radikal, Islam hulu, Islam ekstrem. Memang itu ada. Tapi kalau yang menyampaikan itu orang yang bodoh dan musuh-musuh Islam, itu alamatnya malah dialamatkan kepada orang yang ingin menghidupkan ajaran Islam dengan hakiki, sehingga dicap radikal, cap ekstrem, cap ini. Kita tidak mengingkari adanya orang-orang yang hulu dan ekstrem di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya, semisal Khawarij. Tapi kalau yang bicara tentang hulu ekstrem ini, musuh-musuh agama, musuh Islam, atau orang-orang yang bodoh, malah dialamatkan kepada orang yang mereka betul-betul ingin mewujudkan Islam dengan sesungguhnya. Para ulama ini yang membongkar sikap-sikap ekstrimnya orang-orang yang ekstrim. Kemudian wantihalal mubtilin, dan yang akan membongkar kedustaan orang-orang yang dusta. Banyak orang yang ingin menyusupkan kedustaan dalam agama ini, kepalsuan dalam agama ini. Ribuan riwayat, bahkan jutaan riwayat, dibuat riwayat-riwayat yang palsu untuk merusak agama ini. Tapi Allah terlalu mengirimkan ulama yang memisahkan antara riwayat yang palsu dengan riwayat yang sahih.
Sehingga riwayat ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan, ada yang maudhu. Ini semuanya berkaitan dengan periwayatan, dan kita memiliki ilmu yang sangat istimewa yang namanya ilmu sanad. Laulal isnad laqala nas kada wa kada, atau qala maqala. Kalau tanpa sanad, manusia akan mengatakan bebas sesuai dengan keinginannya dia bicara. Tapi kalau mana sanad Anda, riwayat Anda dari mana, baru akan ketahuan ini palsu atau benar. Ini ilmu yang paling istimewa dalam agama kita, ilmu periwayatan. Di dunia ini yang punya ilmu ini hanya kaum muslimin, hanya kaum muslimin, sehingga benar-benar terjaga. Wanti halal mubtilin wa ta'wil al jahilin, dan juga ulama lah yang akan benar-benar meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Berapa banyak orang yang bodoh tampil sebagai pembicara agama, yang mengajarkan agama, yang mengajarkan kebodohan sebodoh-bodohnya, sehingga banyak ajaran-ajaran yang gak genah itu masuk ke dalam Islam. Semuanya tugas para ulama untuk membereskan itu. Ini tugas yang luar biasa, dan itulah jasa para ulama kepada manusia. Maka ulama ini benar-benar memiliki jasa yang besar di tengah-tengah manusia. Oleh karena itulah, seorang muslim senantiasa selalu berusaha untuk merujuk para ulamanya, ulama yang betul-betul mengajarkan agama dengan benar. Di antara ulama yang digelari oleh para ulama sebagai mujaddid di zaman abad yang ke-12 adalah Syekh Muhammad At-Tamimi, yang beliau getaran gaung ajaran tauhidnya menggema ke seluruh dunia, termasuk diantaranya ke negeri kita. Yang diantaranya pula itulah yang disebarluaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan atau guru-guru yang lainnya yang mengajarkan tauhid, sehingga slogannya gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan anti TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Ini yang banyak mengotori agama, mencoreng keindahan Islam, yang membuat ya ini muka Islam itu kemudian bopeng-bopeng gak karuan. Wong Islam kok kayak musyrik, Islam kok kayak kafir, Islam kok tenggelam dalam kemaksiatan, sehingga Islam ditampilkan sangat buruk, menjadikan orang tidak tertarik masuk Islam, gak tertarik masuk Islam, karena tampilan Islamnya kayak musyrikin, kayak kafirin, tampilannya muslimnya liar, nggak orang punya agama. Bagaimana orang tertarik dengan Islam? Maka Allah selalu bangkitkan ulama yang menyingkap seluruh kotoran-kotoran tersebut dan menampilkan Islam dalam keindahannya. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan sore hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pertemuan yang akan datang. Bismillah. Kajian kita insyaAllah berseri. Kita pakai panduan kitab Al-Qawaidul Arba. Ini 4 faedah dalam upaya memahami tauhid dan syirik, dan kita silahkan bukunya disimak nanti setiap kajian agar faedahnya bisa lebih kita nikmati. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan, baik dengan catatan, tulisan atau langsung silahkan. Silahkan kalau mau tanya, kalau nggak ada yang kita tutup segera biar cepat pulang.
kita anggap nggak ada. Nanti silakan persiapkan pertanyaannya mungkin untuk yang akan datang. Dan kita juga sekian dulu. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.